Ini wajah tuh wajah menghadap wajah Allah yang benar seperti apa prakteknya Gus, tolong bimbingannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, ini yang saya mau pertanyakan karena temanya memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Menurut hakikat itu hitungan berapa menitkah atau berapa jam atau berapa hari? Ingin tahu Gus penjelasannya. Oke. Dua Gus, apakah mimpi itu sempalan dari bagian makrifat Gus? Ingin tahu penjelasannya juga? Ingin tahu? Ya ingin. Tiga Gus, ini wajah tuh wajah menghadap wajah Allah yang benar seperti apa prakteknya Gus, tolong bimbingannya Gus. Sampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan yang tersisa. Pertama tentang Isra Mi'raj. Miturut hakikat butuh waktu berapa menit, berapa jam, atau berapa detik? Ini yang ditanyakan dari pandangan hakikat ya. Kalau pandangan syariat sudah jelas malam hari ya tak? Itu tergantung menit atau detik atau jam, itu tergantung jenengan. Artinya apa? Asline ketika lampu itu menyala, saat itu juga, detik itu juga kegelapan pasti berarti nggak ada 1 jam loh ya, nggak ada 1 menit. Ketika lampu itu tidak menyala, maka tempat ini mesti gelap. Resiko gelap, kita tidak akan bisa melihat mana cagak, mana jalan, nggak bisa. Tapi ketika lampu ini dinyalakan, detik itu juga kegelapan langsung, berarti kurang dari 1 detik, second. Itu aslinya, tapi dikembalikan pada diri kita. Kapan hati jenengan sudah terlepas dari kegelapan? Kapan hati sampean ini lepas dari pengakuan diri? Kapan hati sampean ini dinyalakan Allah, nur makrifat dalam hati? Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati seiring berjalannya jenengan ini sudah melakukan zikir. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam kitab Hikam, la tatruk, ojo kok ninggalno sira adzikra ing zikir. Iki maksudnya li adami hudurika ma'allahi bihi, senajano zikir sampai tidak menjadikan kehuduran terhadap Allah, tetap
dikir iki jangan dilupakan, terus dikir. Nanti ada saat waktu Allah tersendiri yang menentukan lampu nur makrifat itu Allah nyalakan di dalam hati. Kalau lampu nur makrifat itu menyala, detik itu juga kegelapan yang menjadikan hati kita gelap pada Allah berupa makhluk, wujudnya makhluk langsung sirno. Berarti nggak ada hitungan jam, nggak ada hitungan menit, mungkin detik ataupun second. Misalnya detik itu apa? Second, sekon. Di situ pernah saya mengatakan makrifat nang Allah itu sak kedepe meripat. Tapi apa yang dijelaskan di dalam hukum syariat Isra Mi'raj itu perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jaraknya terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, apalagi padahal saat itu belum ada pesawat, memakai buruk. Buruk itu singkatan meleburok. Lho nggih, buruk mlebu rok. Makanya gambare buruk itu jaran wong wedok ayu. Itu sebetulnya nafsu. Makanya dituntun oleh malaikat mukarrabin, nafsune cekak liar. Rasulullah ben gak ceblok. Lho ngoten niku. Iki gak salah miturut tafsiran syariat, karena pandangan syariat itu memandang dohir. Kalau hakikat mandang batin apa? Melempit bumi toyul ardi sak kedepe mripat. Intine Bu, tergantung di dalam hati sampean sudah menyala belum, sudah dinyalakan Allah belum nur makrifatnya. Kalau sudah, ya sak kedepe meripat itu tadi. Allah akan menyalakan nur makrifat pada hamba, hanya hamba yang dikehendaki. Itulah hamba yang terus mendawamkan zikir. Uzkurullaha dzikron katsiron. Ini Pak, Al-Ahzab 41, yang selalu berzikir terus menerus. Oh, kalau sudah ketemu jangan satu kali, nanti ketemu lagi. Artinya setiap ibadah apapun jadikanlah itu akses untuk bertemu Allah. Pun ngoten mawon, ngapunten ingkang kathah, ada bapak yang tertinggal tadi pertanyaan. Loh, pertanyaannya si ono wonten e, si ono mah. Sorry. Pertanyaan nomor kali, mimpi itu sempalane wong makrifat. Kok bisa mimpi itu dikatakan sempalane wong makrifat? Pak, jenengan nek tidur sampean terus jasad sampean sarungan opo celonoan madepe ning ndi ora ngerti. Itu bertanda akal jenengan iki Allah lepas dengan urusan dunia. Ini dikatakan sempalan itu cabang. Orang makrifat itu orang yang hatinya sudah diputus oleh Allah dengan urusan dunia, sehingga diibaratkan orang tidur dan bermimpi itu minangka perumpamaan sempalane orang makrifat. Sebab ketika jenengan tidur, jenengan tidak tahu keadaan jenengan. Ditui duwe ya gak ditampani, didulang nasi rawon ya ora gelem, langsung turu.
Tapi nek tangi golei, nah ngono iki ngomongi turu. Pokoknya jenengan tidak akan pernah mengerti keadaan jenengan. Berarti jenengan gak ngaku-ngaku aku iso ini, aku iso. Disitulah maksudnya ya. Yang ketiga, tak selek ya. Piye carane ini wajah tu wajiyah? Itu di dalam surah Al-An'am ayat 79. Sebelum 79 ada dua ayat yang mengkisahkan Nabiullah Ibrahim masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Pertama, Nabi Ibrahim ketika saat melihat bulan, beliau mengatakan hada Rabbi, ikut Tuhanku. Ketika saat bulan ini tiada, datanglah siang hari, beliau berkata, oh ternyata aku masih diberikan Allah hidayah. Tadi itu nganggep bulan itu Allah, nganggepnya wujudnya Allah, ternyata bukan. Sebab kalau Allah itu sifatnya bako, kekal, nyatanya bulan tidak ada. Lah disitulah akan muncul matahari. Oh ini hada Rabbi, ini Tuhan asli, karena lebih terang, lebih besar dan lain sebagainya. Akhirnya ketika saat ghurubu syamsi, maghrib datang, hilanglah matahari. Beliau berkata, alhamdulillah saya termasuk orang yang diselamatkan Allah, tidak menyembah bukan Tuhan. Saya tidak menyembah yang bukan Tuhan. Tadinya beliau itu mengatakan matahari itu adalah Allah wujudnya. Sama dengan kita. Tadinya beriman ini yang bisa melakukan, itu yang bisa melakukan. Maka dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Sebagian besar di antara banyak manusia lesannya mengatakan amantu billahi wa bil yaumil akhir, aku beriman pada Allah dan hari akhir, tapi ayatnya ditutup wa ma hum bimumin, dan mereka sebenarnya tidak beriman. Ya inilah golongan kita yang masih di ahli hijab, lesan aja tapi hati no. Akhirnya ditutuplah ayat yang 79, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Lah ini Pak sebagai faedah litaukid ayat yang terakhir, bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan golongan orang yang menyekutukan Allah, karena ini wajah tu wajia, ini sak temene ingsun iku wajah tuku hadapno wajah ruhku, hati ini wajia terhadap wajah Allah. Ini ku ketika saat jenengan ruh lewat rasa menghadap hidup di dalam diri panjenengan, iku sering sampai waca disebut doaul iftitah. Setelah takbiratul ihram kita baca, ngoten nggih. Tapi maksudnya ruhaniyah kita belum pernah menjalankan, dikarenakan kita belum dipahamkan hakikat ilmu tasawuf ini. Ini persoalannya. Isoke kita waca tidak bisa meraktekno ati ini datang Gusti Allah. Caranya bagaimana? Kumandangkan terus zikir ini sampai kapanpun. Dikatakan dalam surah Al-Ahzab oleh Allah, dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Baik siang maupun malam, zikir ini jangan pernah kau tinggalkan. Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan apa yang sudah Allah berikan dalam kesempatan malam hari ini tentang membahas
Insanul Kamil, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita, dan diteruskan oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah, wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.